Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nur Salina Sihombing dari Prodi Kepemimpinan Kristen NIM 220303. Saya di sini akan menjelaskan contoh manajemen administratif dan contoh manajemen operatif Kristen. Yang pertama adalah contoh manajemen administratif. Gereja merupakan lembaga yang tidak mencari keuntungan materi atau non-profit yang di dalamnya terdapat kegiatan manajemen dan administrasi. Manajemen dan administrasi yang terdapat dalam gereja meliputi sumber daya manusia, program pelayanan, program kerja, dan kondisi keuangan yang terus berubah. Karena sifatnya yang secara terus-menerus mengalami perubahan seperti perubahan data jemaat, data keuangan, dan pelayanan, maka gereja memerlukan pengolahan. Manajemen gereja adalah proses ilmu dan seni dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan setiap kegiatan gereja di dalam arti luas persekutuan orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang didasarkan atas kebenaran firman Tuhan dalam Alkitabiah untuk mencapai tujuan gereja, yakni melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus seperti yang tertulis dalam Matius 28 ayat 19-20 dan Markus 16 ayat 15-18 dijelaskan. Dalam menyikapi penggunaan ilmu manajemen bagi gereja, sedikitnya ada 3 sikap berbeda yang diambil oleh para pemimpin gereja, yaitu manajemen dan pelayanan gerejawi adalah 2 fungsi yang berbeda atau terpisah satu dengan lainnya. Gereja adalah organisme yang tidak dapat dilayani dengan menggunakan teknik-teknik manajemen atau sekuler. Dilayani dengan menggunakan teknik-teknik ini, manajemen adalah salah satu aspek pelayanan dalam pengertian bahwa manajemen bersifat sekunder dibandingkan dengan bidang-bidang pelayanan yang lainnya seperti persekutuan, diakonia, pembinaan jemaat. Arti manajemen adalah sekedar administrasi minimal. Untuk mendukung kelancaran pelayanan, manajemen adalah sarana pelayanan sehingga fungsi dan tekniknya dapat dimanfaatkan demi efisiensi pelayanan. Tidak ada perbedaan esensial antara fungsi dan teknik manajemen yang dipakai di dalam dan di luar gereja. Yang berbeda adalah pribadi yang melakukannya dan tujuannya. Ada perbedaan tujuan akhir antara organisasi sekuler dan gereja. Organisasi sekuler didesain untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan oleh pemilik organisasi tersebut. Sementara gereja menggunakan manajemen sebagai alat atau sarana untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang diberikan Allah melalui kelancaran dan efektivitas pelayanan gerejawi. Administrasi gereja adalah proses penyelenggaraan secara teratur kegiatan gereja melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan untuk mencapai tujuan penginjilan, pembinaan, dan pelayanan sosial. Administrasi gereja adalah pertanggungjawaban pemimpin gereja dalam menyediakan wadah yang tepat di mana inkarnasi firman itu menjadi kenyataan. Fungsinya adalah menentukan dan menetapkan apa tujuan misi gereja, kemudian menyiapkan jalan untuk mencapai tujuan itu. Administrasi gereja tidak pernah berdiri sendiri dan harus disertai dengan teologi. Teologi tentang keberadaan dan panggilan gereja adalah dasar-dasar utama dari administrasi gereja. Administrasi gereja yang benar paling tidak harus dibangun atas teologi yang dikembangkan dari 2 pengertian yang benar tentang hakikat gereja. Yang pertama, gereja adalah persekutuan dari orang-orang yang dipilih Allah, dan yang kedua adalah gereja sebagai tubuh Kristus. Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga dalam gereja, anggaran dasar AD, dan anggaran rumah tangga atau ART merupakan sebuah aturan dasar yang mengatur tujuan, cita-cita, identitas, status, keanggotaan, tata hubungan antara anggota kelembagaan, dan aturan karena organisasi bukanlah sekedar suatu perkumpulan saja, melainkan perkumpulan yang mempunyai tujuan untuk dicapai bersama, membalas dan keanggotaan, serta tata hubungan antara anggota yang jelas.
Ketiadaan AD atau RT dalam suatu organisasi merupakan tanda bahwa suatu kumpulan tersebut tidak mempunyai orientasi yang jelas, sehingga kegiatannya pun tidak mempunyai arah dan tidak dapat dikatakan perkumpulan atau organisasi yang baik. Padahal, seharusnya suatu perkumpulan mempunyai capaian dana output yang jelas. Tata gereja adalah peraturan-peraturan yang menata atau mengatur kehidupan bergereja selaku tubuh Kristus, baik dalam hal ajaran, kehidupan, organisatoris, maupun sehubungan dengan pemeliharaannya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan tata gereja bukan hanya yang disebut dulu sebagai anggaran dasar, melainkan juga mencakup peraturan, rumah tangga, dan hukum siasat gereja. Contoh manajemen operatif menurut institusi dalam masyarakat. Berfungsi pengawasan adat istiadat, ada tata cara yang tidak menjadi bagian mutlak dan lembaga sosial itu sendiri. Misalnya lembaga hukum, lembaga kejaksaan, dan lembaga pengadilan. Lembaga sosial merupakan wadah dari sekumpulan norma atau kaidah yang mengatur penduduknya dalam rangka mewujudkan kebutuhan masyarakat yang bersifat khusus. Dalam lembaga sosial, dalam menjalankan fungsi-fungsinya dibagi menjadi beberapa tipe. Salah satunya adalah berdasarkan fungsinya, yaitu operatif institutions, yang merupakan lembaga sosial yang berfungsi menghimpun pola-pola atau tata cara yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Contoh lembaga ekonomi, perindustrian, lembaga kesehatan, regulatif institution. Manajemen operatif teologi. Manajemen waktu menurut Alkitab, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12. Musa menyadari benar bahwa hidup di dunia begitu singkat. Dia berkata, masa hidup kami rata-rata 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayap lenyap. Mazmur 90 ayat 10. Kita mendapatkan pengajaran penting dari kehidupan Musa. Tahap hidupnya dapat dibagi dalam 3 periode atau 3 fase. 40 tahun pertama dia hidup sebagai pangeran yang tinggal di istana penuh kemewahan. Di dalam segala kehebatannya, Musa meninggikan diri dan berkata, I am something. Fase 40 tahun kedua, dia harus meninggalkan segala kemewahan dan kejayaan karena telah bersalah membunuh seorang Mesir. Dia lari ke Midian dan harus hidup di padang menjadi seorang gembala kambing domba. Dia harus menjalani proses sampai dia berkata, I'm nothing. Aku bukan apa-apa. Fase 40 tahun ketiga. Setelah Musa menyadari keterbatasannya sampai pada titik nol, barulah Tuhan bekerja memberikan pengharapan kepadanya sampai akhirnya harus mengaku God is everything. Allah adalah segala-galanya. Hanya bergantung pada Tuhan dalam segala hal. Waktu adalah hidup. Berapa panjang hidup kita itu adalah panjang waktu kita. Selesai hidup kita, selesai pula waktu kita. Berhentinya eksistensi kita ditentukan oleh berhentinya waktu yang ada pada kita. Maka kalau kita mencintai diri kita, cintailah waktu yang ada pada hidup kita sendiri. Apa yang dapat kita kerjakan sekarang, jangan tunda sampai hari besok, lusa, dan seterusnya. Waktu adalah catatan, yakni catatan segala sesuatu di dalam pribadi kita masing-masing. Tidak ada yang lebih serius dibandingkan dengan waktu, karena segala sesuatu dicatat dalam waktu. Segala sesuatu akan harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Pencipta, Penebus, dan Hakim kita yang agung. Orang-orang yang mampu menghitungnya harus berdoa untuk memperoleh pengajaran ilahi. Mereka harus datang kepada Allah dan memohon kepadanya untuk mengajarkannya melalui rohnya. Mampukan mereka untuk mengingatnya dan memberi mereka pemahaman yang baik. Kita terus menghitung hari-hari kita demi tujuan yang baik. Apabila hati kita kemudian tertuju dan terlibat dengan hikmat sejati, yakni menjalani kesalehan dengan sungguh, hidup beragama
berarti hidup dengan bijaksana. Ini adalah hal yang perlu kita terapkan di dalam hati, yang membutuhkan dan layak menerima pengharapan yang ketat. Sering memikirkan ketidakpastian kelangsungan hidup kita di dunia dan menyadari kepastian bahwa kita akan dipindah dari sini akan sangat membantu. Waktu adalah milik Allah yang diberikan kepada manusia dengan jangka waktu tertentu, sehingga dalam menggunakan harus mentaati Allah dan dengan memotivasi murni menggunakan waktu sebaik-baiknya adalah menggunakan waktu sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup ini. 1 Petrus 4 ayat 2. Demikian penjelasan saya. Salam, perkenalkan nama saya Irfan Manik dengan NIM 2002030002, Prodi Kepemimpinan Kristen dengan mata kuliah Manajemen Kristen, dengan mata kuliah Manajemen Kristen dengan dosen pengampu Ibu Rizka Manulang MTH. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh manajemen administratif dan operatif menurut saya. Yang pertama yaitu contoh manajemen administrasi, yaitu perkantoran. Manajemen administrasi perkantoran adalah suatu rangkaian tindakan pengelolaan data dan informasi dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan sampai menyelenggarakan dengan tertib pada pekerjaan administrasi perkantoran untuk bisa menunjang pada tercapainya tujuan organisasi tersebut secara sistematik. Ini adalah pengertian secara umum dari manajemen administrasi perkantoran. Lalu apa yang dimaksud dengan manajemen administrasi perkantoran? Apabila terlihat spesifik pada ahli atau cara pandang dan pendapat pakar, fungsi, tujuan, karakteristik untuk rangkaian pendefinisian manajemen administrasi perkantoran. Manajemen administrasi kantor. Administrasi perkantoran adalah 1. Perencanaan perkantoran atau office planning. Perencanaan perkantoran ini meliputi perencanaan gedung, tata ruang kantor, penerangan cahaya, dan ventilasi, perlengkapan peralatan dan perabotan kantor, metode-metode dan standarisasi pekerjaan kantor, anggaran perkantoran, standar kualitas kerja, sistem informasi dan telekomunikasi. Yang kedua, pengorganisasian perkantoran. Pengorganisasian perkantoran ini meliputi pembagian tugas dan pekerjaan agar lebih efisien dalam organisasi atau perusahaan, pemeliharaan hubungan kerja yang baik dengan atasan ataupun bawahan, penyediaan peralatan perlengkapan yang tepat sesuai dengan jenis pekerjaan untuk memudahkan karyawan dalam melakukan pekerjaan. Yang ketiga, pengarahan perkantoran. Pengarahan perkantoran ini meliputi penggunaan teknik yang efektif dalam melakukan pengorganisasian terhadap bawahan, penggunaan teknik dan yang efektif dalam memberikan motivasi terhadap bawahan, pemberian bantuan kepada karyawan dalam memecahkan masalah ketika karyawan menghadapi peran. Ini meliputi penggunaan teknik yang efektif dalam melakukan pengorganisasian terhadap bawahan, penggunaan teknik dan yang efektif dalam memberikan motivasi terhadap bawahan, pemberian bantuan kepada karyawan dalam memecahkan masalah ketika karyawan menghadapi kesulitan dalam pekerjaan, pernyataan visi, misi karyawan, dan organisasi. Yang keempat, pengawasan perkantoran. Pengawasan perkantoran ini meliputi peralatan dan lain sebagainya. Administrasi pengendaliannya berkaitan pula dengan kegiatan-kegiatan operatif yang berbentuk kerjasama antar sejumlah personal yang ada di dalamnya. Kegiatan berupa kegiatan pengolahan organisasi kerja bersifat mendukung terwujudnya kegiatan manajemen administrasi secara efektif. Maka dapat disimpulkan manajemen operatif adalah kegiatan kerjasama antar personal yang menyangkut kegiatan mendukung terwujudnya manajemen administrasinya. Kegiatannya antara lain adalah 1. Tata usaha, yang kedua perbekalan, yang ketiga kepegawaian, dan yang keempat keuangan, yang kelima hubungan masyarakat. Fungsi tata usaha adalah mengadakan
pencatatan tentang segala sesuatu yang terjadi di dalam suatu organisasi untuk digunakan sebagai sumber informasi, keterangan atau data bagi pemimpin untuk mengambil keputusan. Maka pengertian tata usaha adalah segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengendalikan, mengirim dan menyimpan bahan keterangan untuk suatu organisasi. Secara luas, tata usaha disebut office administration dan administrasi perkantoran. Menurut Lian G tahun 2000, tetapi tata usaha memiliki 3 pokok, yaitu yang pertama melayani pelaksana pekerjaan operatif dan untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi menyediakan keterangan bagi pucuk pimpinan organisasi itu untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan yang tepat. Yang ketiga, membantu kelancaran perkembangan organisasi sebagai suatu keseluruhan. Berdasarkan pendapat Delian di atas, maka peranan tenaga administrasi sekolah sesungguhnya hanya satu, yaitu sebagai administrator. Baiklah, sekianlah presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, saya butuh saran dan komentar bagi semuanya. Salam. Salam, perkenalkan, nama saya Elfrieda Tambupulon dengan NIM 220301. Dengan prodi Kepemimpinan Kristen, dosen pengampu Ibu Rizka Mandulang MTH. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh manajemen administratif dan operatif. Contoh administratif ialah 1. Pengadministrasian seluruh kegiatan. 2. Mengidentifikasi peralatan kantor. 3. Menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan manajemen. 4. Melakukan pengarsipan data sehingga mudah untuk diakses oleh yang membutuhkan. 5. Melakukan pengadaan file. Pengertian manajemen administrasi ialah mengarahkan secara menyeluruh terhadap aktivitas tulis sebagaimana diberikan dari aktivitas seperti pengangkatan, kepabrikan, pergudangan, dan perjualan. Superjati manajemen administrasi merupakan suatu proses kerjasama dalam kantor agar tujuan kantor yang sudah ditetapkan sebelumnya bisa tercapai dengan menjalankan berbagai fungsi manajemen. Pengertian manajemen operatif ialah secara operasi. Contoh pertolongan operatif yang cepat dapat menolong jiwa yang sakit, mengubah kata benda atau kata ganti biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Contoh fungsi operatif terbagi menjadi 5 bagian. 1. Pengadaan tenaga kerja. A. Perencanaan sumber daya manusia. B. Analisis jabatan. C. Penarikan pegawai. D. Penempatan kerja. E. Orientasi kerja. 2. Pengembangan tenaga kerja terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pendidikan dan pelatihan. B. Pengembangan. C. Penilaian prestasi kerja. 3. Pemberian balas jasa. 1. Gaji atau upah. 2. Insentif. B. Balas jasa tidak langsung. 1. Keuntungan benetif. 2. Pelayanan atau kesejahteraan. 4. Integrasi kebutuhan karyawan, memotivasi kerja, kepuasan kerja, disiplin kerja, partisipasi kerja. 5. Pemeliharaan tenaga kerja. 1. Komunikasi kerja. 2. Kesehatan dan keselamatan. Untuk fungsi operatif, mengadakan tenaga kerja. 1. Perencanaan sumber daya manusia, analisis jabatan, penarikan pegawai, penempatan kerja, orientasi kerja. 2. Perkembangan tenaga kerja, pendidikan dan pelatihan,
pengembangan kerja, penilaian presentasi kerja. 3. Pemberian balas jasa. Balas jasa berlangsung 1. Gaji atau upah. 2.